Baik Sobat Guntur FM, kembali bersama saya Tami Krisna dan kita masih di Your Community Sobat Guntur FM, edisi hari ini ya, tanggal 22 November 2020. Oke Sobat Guntur, kita masih ya bersama dengan salah satu yayasan yang sudah kita ajak ngobrol dari tadi kan, perwakilannya ada ketua yayasan dan juga salah satu dari murid Taman Pintar yang memang merupakan program dari Yayasan Project Jyoti Bali Sobat Guntur FM. Kalau tadi kita udah ngobrol banyak sekali tentang program dari Yayasan Project Jyoti Bali. Sekarang kami pengen sekali tahu ya, kalau sebuah yayasan yang memang sudah mengadakan banyak sekali acara, pastinya ada donatur-donatur gitu ya. Ini sebenarnya dapat support dari mana aja sih? Dan ini juga ngebuktiin kalau masih banyak orang-orang baik di luaran sana ya, gitu ya, di tengah-tengah masa yang rasanya makin sulit ya, semakin kesini. Tapi yayasan ini masih berdiri, berarti masih banyak orang-orang baik. Dari mana aja nih Mbak Ani? Setiap kegiatan kita memang pasti membutuhkan dana untuk operasional kegiatan. Jadi bantuan kami itu selain dari dinas terkait, kemudian pemerintah desa, dan juga ada donatur. Selain itu juga kami membuat proposal ke beberapa perusahaan atau ikut kegiatan-kegiatan lainnya yang memang ada proposal untuk bisa diajukan agar kita dapat bantuan sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan seperti itu. Oke. Kalau ngomongin tentang donatur-donatur yang sampai saat ini ternyata masih banyak mengalir ya Mbak Ani ya, rasanya pasti bersyukur sekali ya di luaran sana masih diberikan kesempatan ya, diberikan kepercayaan gitu kan. Bahkan banyak di luaran sana juga ya yayasan-yayasan sudah diberi kesempatan, sudah diberi kepercayaan malah disia-siakan. Ini juga merupakan beban nggak sih Mbak Ani? Kalau kami karena setiap kegiatan yang memang membutuhkan dana operasional, kita posting untuk istilahnya menarik donatur untuk mendonasikan sedikit rezekinya. Dan beberapa kegiatan yang kami memang lakukan itu begitu besar support yang kami dapatkan dari berbagai donatur, yang kadang donatur itu tidak mau disebutkan namanya, atau pemerintah desa juga memang sangat percaya sekali dengan kegiatan kami gitu. Jadi kalau misalnya kegiatan-kegiatan yang memang membutuhkan dana dan juga bantuan, itu memang bagi saya beban ya, karena setiap ada dana kita harus kelola sesuai dengan apa yang semestinya. Jadi kami di yayasan setiap ada kegiatan, ada bantuan, kita langsung salurkan, tidak ada istilahnya mengendap di kami, tidak. Tapi ketika ada kegiatan kemudian kita membutuhkan dana, berapa yang kami dapatkan langsung kami salurkan di berbagai kegiatan yang kami lakukan seperti itu. Jadi memang jadi kepercayaan donatur itu kepada kami tetap terjaga karena kami memberikan transparansi dan juga laporan pertanggungjawaban seperti itu. Kalau saya memang urusan begitu sangat ketat karena itu adalah uang orang dan kita tidak istilahnya tidak etis lah rasanya untuk tidak menggunakannya dengan baik seperti itu. Oke. Jadi merasa beban iya gitu ya, tapi bangga juga iya ya Mbak Ani ya, masih diberikan kepercayaan sampai saat ini, tapi bebannya adalah ya berarti memang harus benar-benar lebih disiplin lagi, lebih strict lagi masalah hal seperti itu gitu ya. Oke, kita beralih ke Sri Devi ya tadi ya. Sri Devi, Kak Tami pengen tahu dong kira-kira nih gimana sih perasaannya bergabung bersama Yayasan Project Jyoti Bali. Sudah 2 tahun ya, apa aja hal-hal yang mungkin Sri Devi dapatkan gitu di yayasan ini? Saya merasa bangga karena ikut YPJB. Dari sini saya bisa belajar kedisiplinan, keterampilan, dan segala hal-hal yang lain. Habis itu dari sini saya bisa tahu kalau pendidikan karakter emang harus didapatkan harus ditumbuhkan dari kecil. Habis itu dari sini saya bisa lebih disiplin untuk itu. Oke, berarti banyak hal ya yang didapatkan ya. Mungkin juga ada poin-poin Sobat Guntur seperti yang tadi dikatakan oleh Sri Devi, ada kedisiplinan, kemudian juga keterampilan yang didapatkan yang mungkin tidak didapatkan di sekolah
yang lain gitu ya. Sekolah kita, sekolah reguler mungkin hanya menanamkan pendidikan, meskipun memang ada nilai-nilai seperti itu, tapi Yayasan Project Jyoti Bali ini jauh menanamkan itu lebih dalam lagi ke dalam diri kita gitu ya. Iya. Apalagi semakin tahu ya Sri Devi ya, bahwa di luar sana masih banyak yang peduli ya, artinya ya. Oke, teman-teman gitu di sekitar Sri Devi mungkin ada punya pengalaman, misalnya awalnya ngerasa minder, ngerasa tidak percaya diri karena mungkin merasa diri kurang mampu dan lain-lain. Ketika bergabung dengan Yayasan Project Jyoti Bali, justru merasa sebaliknya gitu. Ada nggak sih? Ada. Salah satu temen yang dekat di rumah ada gitu. Oke, jadi awalnya merasa tidak percaya Merasa diri tidak ya. percaya diri, habis itu udah sering les, sekarang udah percaya diri. Oke, jadi anak-anak yang di desa pun ya Mbak Ani ya merasa semakin percaya diri lagi untuk belajar, meskipun mungkin berasal dari keluarga yang mohon maaf mungkin kurang mampu secara finansial gitu kan, tapi memiliki semangat belajar yang sangat tinggi ya Mbak Ani ya. Inilah yang difokuskan oleh Yayasan Project Jyoti Bali gitu ya, Ya. Mbak Ani ya. Selain itu juga di Taman Pintar YPJB ini anak-anak memang di istilahnya interaksi sosialnya harus ditingkatkan. Selain itu juga kadang kita orang desa kemudian tiba-tiba ke kota agak minder, kurang percaya diri. Tapi anak-anak di yayasan tidak seperti itu. Karena kami di yayasan berusaha untuk mengundang beberapa orang untuk sekedar sharing pengalaman, sharing pengetahuan ke yayasan. Bahkan kami juga sudah pernah ada kunjungan dari Australia, dari India, bahkan dari komunitas-komunitas yang lainnya. Jadi karena banyaknya orang yang datang, banyak pengetahuan dan pengalaman yang diberikan, jadi anak-anak itu open minded. Oh, dan memang beginilah seharusnya anak-anak zaman sekarang gitu. Jadi pada dasarnya walaupun kita di desa, di pinggiran, bahkan desa Mengening itu desa pemekaran awalnya, sekarang udah jadi desa, kita masih tetap bisa berani bersaing gitu. Bahkan anak-anak kami di Yayasan Project Jyoti Bali ini sudah ikut secara daring Olimpiade tingkat internasional yang diikuti oleh 7 negara. Terakhir itu 20 November kemarin ya. Dan 3 orang siswa kami dapat nilai tertinggi. Gitu. Dan keren ya. itu kalau misalnya kami tidak istilahnya memberikan pemahaman bahwa percaya diri itu penting. Kamu kalau nggak pernah mencoba, kamu nggak akan tahu sebatas mana kemampuanmu. Jadi ayo kita latih sama-sama begitu. Oke. Jadi sebenarnya poin yang paling penting di sini adalah selain menanamkan pendidikan gitu ya, adalah nilai kepercayaan diri Sobat Guntur FM. Karena seperti yang kita tahu kalau zaman dulu anak-anak desa ya berpikirnya ya sampai sana aja, pendidikan sampai sana aja, setelah itu mereka tidak akan berpikir apa-apa lagi. Kemudian untuk yang wanita apalagi ya langsung menikah gitu ya. Tapi sekarang Sobat Guntur memang harus open minded ya, bukan cuman anak kota saja yang atau anak-anak yang tinggal di kota saja yang harus memiliki pendidikan tinggi, tapi anak-anak di desa juga harus memiliki pendidikan tinggi karena semuanya sebenarnya sama ya, Mbak Ani ya, tidak ada bedanya, hanya tempat tinggalnya saja yang berbeda. Tapi kalau di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang, Mbak Ani, apakah kegiatan yang dilakukan oleh Taman Pintar yang ada di Yayasan Project Jyoti Bali ini masih berlangsung, Mbak Ani? Waktu awal-awal pandemi kita memang diliburkan, tapi kemarin ketika new normal kami tetap berlangsung tapi dengan protokol kesehatan. Yang awalnya kita bagi shift kayak bagi gelombang, jadi TK 1, 2, 3 itu jam 9 sampai jam 11, kemudian dilanjutkan dengan yang lain. Jadi kita memang tidak ngumpul rame-rame. Dan juga kami memang sangat melakukan protokol kesehatan. Selain itu juga kami juga kemarin dilihat oleh pemerintah desa, kemudian ada penyemprotan di kegiatan kami. Jadi memang pada saat pandemi kita tetap melaksanakan kegiatan tapi dengan protokol kesehatan seperti itu. Masih tetap ketat ya melakukan protokol kesehatan Sobat Guntur karena pandemi ini sampai sekarang pun masih mengintai kita semua ya. Kita nggak bisa menyepelekan ini. Berarti masih tetap berlangsung ya Mbak Ani ya. Saat new normal. Iya, saat new normal di tengah pandemi COVID-19 tentunya dengan protokol kesehatan yang sangat ketat gitu ya Mbak Ani ya. Tapi Mbak Ani sejauh ini ada nggak sih kendala-kendala yang dihadapi oleh Yayasan Project Jyoti Bali sendiri gitu kan dalam mempertahankan nih eksistensi yayasan
YPJB ya, Iya, disingkat ya. singkat ya. Oke. Jadi awalnya karena saya dulu sebelum menjadi yayasan itu kan studi S3 di Malang, jadi yang ngurusin yayasan saya itu sekretaris. Karena kesibukan, ada beberapa kegiatan yang kita pending dan sebagainya. Kemudian kendala yang sering kami hadapi adalah adanya tutor pengajar. Awalnya kami juga sebelum menggunakan media sosial untuk mengundang volunteer, kami keterbatasan tutor. Tetapi setelah kami share di media sosial, kendala itu bisa teratasi. Dan bahkan kita sekarang setelah mungkin awal tahun ini kita sudah setiap pembelajaran, setiap mata pelajaran itu sudah memiliki tutor utamanya. Kemudian volunteernya yang menjadi pendamping seperti itu. Jadi misalnya di kelas 1 atau TK misalnya, itu memang ada satu tutor utama, kemudian ada volunteer yang mendampingi seperti itu. Jadi kita memang anak-anak itu ke Taman Pintar memang mendapatkan pembelajaran. Jadi tidak hanya akademiknya pun, tidak hanya akademik biasa, tetapi yang lainnya juga. Seperti sosialnya, kemudian bagaimana menumbuhkan karakternya, kepedulian terhadap lingkungan, bahkan untuk interaksi dengan teman-teman. Karena sekarang kan kalau misalnya masa pandemi ini kan kebanyakan anak-anak tuh di rumah. Betul. Diam, merasa bosan. Tapi ketika di Taman Pintar mereka bisa bercanda dan tertawa dengan teman-teman. Itu yang sangat, bagi saya itu luar biasa sekali kegiatan ini itu. Oke, ya benar sekali sih ya. Di saat mungkin anak-anak yang lain sangat tertekan ya, rasanya bosan gitu kan, hanya di rumah saja. Anak-anak dari Taman Pintar mereka tetap bisa berkumpul meskipun dengan protokol kesehatan yang sangat ketat, Sobat Guntur. Karena sekali lagi mereka bisa lebih mendapatkan ilmu lagi ketika memang berkumpul di Taman Pintar ya. Oke, selain kegiatan Taman Pintar, Mbak Ani ya, ada kegiatan lain seperti tadi dikatakan Go Green gitu kan, kemudian juga bedah rumah, dan ada kegiatan-kegiatan lainnya. Apakah sampai saat ini masih berlangsung, Mbak Ani? Kegiatan itu merupakan program kerja kami. Okay. Jadi kalau misalnya bedah rumah dan kegiatan door to door itu, kalau bedah rumah saja itu kami sifatnya insidental. Jadi kalau misalnya memang ada yang urgent, kemudian kami mengumpulkan dana untuk kegiatan bedah rumah itu atau mengajak kerjasama dengan yayasan-yayasan yang lain. Tapi kalau kegiatan yang lainnya memang terus kita laksanakan karena itu program kerja kami. Kalau misalnya Go Green and Clean kita setiap Rabu ada. Kemudian seni budayanya setiap hari Senin dan hari Sabtu. Dan pendidikannya ya hari Minggu. Memang itu merupakan program kerja kami yang memang setiap hari kami laksanakan gitu. Berarti kalau Taman Pintar ini sendiri yang mengajarkan anak-anak gitu ya, mendatangkan anak-anak itu dilakukan setiap hari sepulang mereka sekolah gitu, Mbak? Iya, kalau untuk belajar secara akademik itu hari Minggu. Kemudian non akademiknya itu mulai jam 4 sore gitu. Sore ya. Jadi ketika anak-anak sudah lelah mungkin ya di sekolah ya rasanya dengan kegiatan akademik, kemudian nanti jam 4 sore mereka bisa berkumpul untuk melakukan kegiatan-kegiatan non akademik yang masih positif ya Mbak Ani ya. Tapi kalau berbicara masalah tutor ya Mbak Ani ya, tadi dikatakan masing-masing mata pelajaran itu memiliki satu tutor utama. Nah, tutor-tutor ini Mbak Ani apakah merupakan relawan juga? Mereka bekerja secara sukarela atau seperti apa? Kalau tutor yang utama itu dari pengurus. Dari pengurus, kemudian yang volunteernya yang pastinya sukarelawan gitu. Jadi kita mengajak Karang Taruna, kemudian mahasiswa dan orang-orang yang memang care terhadap kegiatan ini gitu. Jadi yang utamanya itu pasti pengurus. Ya. Dan itu untuk keberlangsungan karena saya tidak ingin membuat kegiatan hanya membuat kemudian tidak ada berkelanjutan. Untuk apa bikin kegiatan kalau hanya sekedar pencitraan? Tidak. Bagi saya adalah berbuat dengan konsisten dan berkelanjutan. Itu pentingnya untuk kegiatan. Karena saya sendiri kalau secara pribadi adalah anak desa, yang di desa saya merupakan satu-satunya perempuan yang berpendidikan S3, dan apa yang bisa kamu lakukan kepada lingkungan sekitar?
kalau kamu misalnya berpendidikan tinggi, apa kontribusi dari pendidikanmu kepada lingkungan yang terdekat dulu, keluarga, kemudian masyarakat. Nah, itulah kenapa saya mulai sekarang itu memperdayakan anak-anak agar nantinya dia sadar bahwa pendidikan itu sangat penting. Betul. Untuk kehidupan yang lebih baik lagi. Tidak peduli genre ya benar Sobat sekali. Guntur FM ya, tidak peduli genre ya, sekali lagi karena sekali lagi dulu pikiran orang sangat sempit ya, masih benar. close minded gitu kan. Ketika perempuan ya tugasnya hanya di rumah mengurus rumah tangga, apalagi jika mohon maaf ini anak-anak yang tinggal di desa gitu ya, di daerah pedesaan, di pelosok desa, mereka sudah terpatri di otaknya Sobat Guntur ketika habis sekolah ya sudah kegiatan dari para perempuan ini adalah mengurus rumah tangga. Tapi sekarang marilah kita sama-sama menjunjung emansipasi wanita ya, Mbak Ani ya. Kebetulan kita tiga-tiganya wanita di sini ya. Jadi ini juga salah satu hal yang bisa dikatakan membangkitkan semangat dari para wanita ya, Mbak Ani ya. Kalau bukan cuma laki-laki saja yang bisa mengejar ilmu setinggi-tingginya, tapi kami juga para wanita harus bisa ya. Oke, Sri Devi, satu pertanyaan terakhir ya dari Kak Tami ya. Punya nggak sih keinginan gitu kan ngelihat Mbak Ani nih di sini yang rasanya sangat menggebu-gebu, rasanya sangat bersemangat gitu kan, memotivasi para anak-anak desa, pastinya punya keinginan kan satu hari aku juga akan menjadi seperti Mbak Ani gitu yang merupakan orang yang bukan cuma bisa membuat diri sendiri saja berhasil tapi juga desa berhasil. Ya, saya bercita-cita ingin seperti Bu Ani, ingin motivasi semua orang untuk mengejar pendidikan. Kejarlah pendidikan setinggi-tingginya gitu ya. Oke, Mbak Ani, mungkin sebelum kita berpisah ya, ada nggak sih kata-kata motivasi atau closing statement gitu untuk Sobat Guntur yang ada di rumah yang saat ini sedang mendengarkan obrolan seru kita di Guntur pastinya? Oke, jadi ketika kamu mengejar mimpimu, kejarlah mimpimu setinggi mungkin gitu ya. Bermimpilah setinggi mungkin. Kemudian kalau misalnya jatuh pasti di antara para bintang. Tetapi ketika kamu berpendidikan tinggi, jadikanlah pendidikan tinggimu itu bermanfaat bagi lingkungan sekitarmu. Jangan menunggu kaya untuk berbagi. Karena berbagi itu tidak hanya materi, tetapi pikiran, tenaga, dan juga hal yang bermanfaat lainnya. Oke, terima kasih ya Mbak Ani ya, Sri juga ya yang sudah meluangkan waktu untuk share barengan sama kita di sini. Mungkin dengan kedatangan Yayasan Project Yoti Bali, Sobat Guntur yang ada di rumah juga semakin terbuka pikirannya ya. Kalau pendidikan itu sangat penting, genre itu bukan apa-apa ya, lelaki dan perempuan sama saja. Yang penting bagaimana kita bisa berguna bagi orang lain ya. Karena percuma jika berpendidikan tapi hanya disimpan untuk diri sendiri. Jadilah orang yang berpendidikan dan berguna bagi orang-orang sekitar ya. Oke, Sobat Guntur FM, 1 jam sudah kita berbincang di Your Community edisi hari ini Sobat Guntur, hari Minggu di tanggal 22 November 2020. Satu semangat baru lagi yang kita dapatkan dari orang-orang yang sangat memotivasi ya, orang-orang yang sangat menginspirasi kita. Semoga kalian juga semakin termotivasi dan semakin terinspirasi untuk selalu berbuat baik. Sobat Guntur, Tami Krisna pamit undur diri, langsung Tami alihkan ke rekan Bagus. Silakan.